Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Rabu 19 November 2025, pelajaran yang ke-8 di triwulan yang ke-4. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah Pahlawan yang Rendah Hati. Daftar panjang nama-nama tempat yang merupakan tonggak perbatasan wilayah yang diberikan kepada suku-suku Israel diakhiri dengan laporan pembagian tanah kepada dua pahlawan, Kaleb dan Yosua, dari pengintaian pertama. Kaleb menerima warisan pertama, sementara Yosua menerima warisan terakhir. Sampai di sini Yosua telah membagi-bagikan tanah kepada suku-suku Israel. Sekarang saatnya bagi orang-orang Israel untuk memberikan warisan mereka kepada Yosua. Bacalah Yosua 19 ayat 41 sampai 51. Ayat 49 sampai 51. Apakah implikasi dari fakta bahwa pemimpin besar Israel yang membagi-bagikan tanah justru terakhir menerima warisan? Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka, sesuai dengan titah Tuhan. Mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eliezer, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Kota yang diterima Yosua adalah Timnat Serah, sebuah nama yang terdiri dari dua kata. Kata pertama Timnat berasal dari kata kerja mana, yang artinya menghitung atau menetapkan dan berarti bagian atau wilayah. Kata kedua dapat berasal dari kata kerja Ibrani serak, yang berarti kelebihan atau sisa. Bandingkan dengan Keluaran 26 ayat 12. Nama kota Yosua dapat diterjemahkan sebagai bagian yang tersisa atau wilayah yang tersisa. Nama kota yang dipilih Yosua dari yang tersisa menunjukkan karakter mulia dari pemimpin kedua Israel itu. Pertama-tama, dia menunggu sampai semua orang menerima bagian mereka. Kemudian, Yosua tidak memilih salah satu wilayah yang paling padat penduduknya atau kota yang paling megah sebagai warisannya, tetapi memilih kota yang sederhana atau mungkin reruntuhan kota untuk membangunnya kembali dengan kerja keras. Bandingkan dengan Yosua 19 ayat 50. Selain itu, Timnat Serah terletak di dekat Silo, di sekitar tempat kudus yang menunjukkan di mana prioritas Yosua berada, di mana hatinya tertuju. Tentu saja setelah bangsa Israel yang baru lahir dipimpin ke tanah perjanjian dan dengan pertolongan Tuhan mendapatkan tanah pusaka untuk setiap suku dan keluarga, mereka tidak akan keberatan dengan permintaan Yosua untuk mendapatkan tanah pusaka yang lebih besar. Namun, Yosua puas untuk menjalani kehidupan yang sederhana dengan fokus pada apa yang paling penting sehingga mewujudkan doa yang diucapkan oleh Daud. Satu hal yang kuminta dari Tuhan, itulah yang akan kuingini, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mazmur 27 ayat 4. Pelajaran apakah yang dapat Anda ambil untuk diri sendiri mengenai sikap Yosua? Bagaimanakah Anda dapat menerapkannya pada diri Anda sendiri sekarang? Kita ikuti lanjutan lagu tadi. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami dapat belajar tentang bagaimana bisa menjadi rendah hati. Kasih-Mu kiranya menuntun kami, membuka hati kami untuk mendengarkan akan tuntunan dari Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menjadi pemimpin
atau pahlawan yang rendah hati, atau seorang yang rendah hati yang dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kasih-Mu kiranya menuntun kami untuk dapat mempraktekkan pelajaran pada hari ini. Kiranya kami tidak akan mementingkan kepentingan kami sendiri, tapi kami rendah hati dan membiarkan orang lain lebih dahulu mendapatkan berkat daripada kami yang berusaha mencari berkat untuk diri kami sendiri. Kiranya kasih-Mu dapat menuntun kami agar kami dapat selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Rabu 19 November 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.